Dan ada salah satu laki-laki yang dengan sengaja menendang perut Belle sampai dia keguguran. Hai guys, balik lagi di channel Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Dan untuk yang baru di channel ini, hai, salam kenal, gua Amira, dan channel Ruang Gelap membahas tentang misteri, true crime, conspiracy, semua yang menyangkut misteri. So kalau kalian tertarik, kalian harus subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian untuk mensupport channel kita. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang emak-emak, karena biasanya kita selalu membahas tentang pria jahat, laki-laki jahat, pembunuh yang merupakan laki-laki. So kali ini kita membicarakan tentang salah satu perempuan paling mengerikan dan juga mungkin pembunuh wanita paling mengerikan di zaman modern. Ya, meskipun di tahun 1859 tapi tetap disebut sebagai modern. Dan kayaknya ibu jahat yang akan kita bahas hari ini berhasil lolos dari semua kejahatannya. Kasus ini mengandung banyak kontroversi yang nantinya kalian bakal tahu kenapa. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Belle Gunness lahir dengan nama asli Brynhild Paulsdatter Storset. Dia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Paul dan Berit Storset. Lahir pada 11 November 1859 di Norwegia. Cerita kita kali ini banyak banget versinya. Dan mungkin karena terjadi di tahun 1800-an, makanya banyak versi cerita karena seperti biasa kalau misalnya cerita disampaikan oleh orang lain, disampaikan ke orang lain lagi, versinya jadi berubah-berubah. Dan versi yang akan gue ceritakan ini adalah salah satu versi yang paling terkenal dan yang detailnya paling rinci menurut gue. So, kalau kalian pernah mendengar cerita ini atau nanti akan dengar cerita ini terus ceritanya cukup berbeda, jangan kaget. Nah, beberapa artikel mengatakan bahwa kedua orang tua Belle adalah seorang stonemason atau seorang pembangun bangunan. Ayahnya juga seorang pesulap keliling, dan Belle sejak kecil sudah membantu ayahnya melakukan pementasan. Tugas Belle adalah berjalan di seutas tali, jadi ini lebih kayak pementasan sirkus plus sulap, bukan cuma sulap-sulap biasa. Nah, Belle ini keluarganya enggak kaya, tapi rajin menabung. Jadi, kedua orang tua Belle berhasil pensiun dini karena mereka sangat-sangat hati-hati dalam mengeluarkan uang. Setelah uang terkumpul, pensiun dini, keluarganya membuka peternakan. Sejak berumur 14 tahun, Belle mulai membantu orang tuanya di lahan peternakan. Memerah susu sapi, menjagal binatang, dan bahkan dia juga bekerja part-time di lahan peternakan tetangganya. Kenapa Belle bekerja dengan sangat keras? Ternyata karena Belle punya mimpi ingin menjadi orang kaya yang sangat sukses. Belle sejak kecil mungkin karena ngelihat orang tuanya sangat termotivasi dengan uang, selalu berpikiran suatu hari dia akan pindah ke kota besar di Amerika di mana dia akan membangun kekayaan yang sangat besar. Nah, ada rumor Belle sempat hamil waktu dia masih remaja. Dan ada salah satu laki-laki yang dengan sengaja menendang perut Belle sampai dia keguguran. Dan gara-gara kejadian ini, Belle berubah total. Kayak ada sesuatu yang berbeda dari Belle. Belle tiba-tiba menjadi orang yang aneh dan gak seperti dulu lagi. Nah, berkat kegigihan Belle menabung dan bekerja keras, di umurnya yang ke-21 dia berhasil mengumpulkan tabungan. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke Chicago, Illinois. Sesuai dengan mimpinya, pindah ke kota besar di Amerika. Di Chicago, Belle tinggal dengan salah satu saudara kandungnya yang sudah duluan pindah ke Chicago juga dan sudah menikah di sana. Karena menumpang tinggal, Belle nggak mau menjadi beban kakaknya. Jadi dia memutuskan untuk menjadi pembantu rumah tangga dan juga bekerja di salah satu toko penjagal daging. Maksudnya toko daging di mana dia menjadi penjagal daging. Belle memang bekerja keras karena seperti yang gue bilang, cita-citanya adalah menjadi orang kaya yang sukses di Amerika. Suatu hari, Belle bertemu dengan seorang laki-laki berdarah Swedia bernama Mats Sorenson. Namanya Mats. Setelah menikah, Belle sebenarnya nggak pernah terlihat hamil, tapi dia punya 2 anak bayi yang jadi dirumorkan adalah anak adopsi.
Bersama suaminya, Belle membuka toko permen. Cute banget ya buka toko permen. Dan awalnya, bulan-bulan pertama, bisnis mereka ini lumayan berkembang, mulai kelihatan sukses. Tapi ternyata bulan-bulan berikutnya, bisnisnya nggak berjalan baik. Dan lama-kelamaan mereka mengalami kerugian. Belle langsung panik karena dia kan mimpinya jadi orang kaya. Terus ngelihat bisnisnya yang jatuh, dia kayak, aku harus melakukan sesuatu. Dan nggak tahu kenapa, gak lama kemudian 2 anaknya tiba-tiba meninggal dunia karena infeksi pencernaan. Terus 8 bulan setelah anaknya meninggal, toko permen dan juga rumahnya kebakaran. Hangus semuanya, hilang dalam sekejap mata. Meskipun kehilangan anak, toko, dan rumah, Belle dan Mads berhasil mengumpulkan uang asuransi karena kedua anak mereka diasuransikan, jadi waktu meninggal mereka dapat uang asuransi, toko dan rumah mereka juga diasuransikan, jadi begitu ada kecelakaan, kebakaran, mereka juga mendapatkan uang asuransi. Awalnya, pihak asuransi waktu tahu toko dan rumah Belle tiba-tiba kebakar, mereka cukup bingung dan curiga. Kok bisa-bisanya tiba-tiba kebakaran tepat di saat bisnis tidak berjalan dengan baik. Tapi waktu diinvestigasi, pihak asuransi tidak menemukan bukti bahwa kecelakaan ini sengaja dibuat. Jadi, itulah kenapa Belle dan Mads berhasil mengumpulkan uang asuransi. Nah, kayaknya nasib sial Belle belum berakhir karena tiba-tiba Mads di minggu yang sama saat toko dan rumahnya kebakaran meninggal dunia. Di pengadilan, Belle bercerita bahwa Mads suatu hari pulang dari bekerja dan bilang dia sakit kepala. Belle sempat memberikan bubuk kina untuk mengobati sakit kepala Mads, tapi tiba-tiba Mads malah meninggal dunia. Dan dari hasil autopsi dikatakan Mads mengalami gagal jantung. Keluarga Mads tentu aja nggak percaya dengan cerita Belle. Kok bisa-bisanya 2 anak meninggal dunia, toko rumah kebakaran, dan Mads meninggal dunia juga. Nah, yang lebih anehnya lagi, hari di mana Mads meninggal adalah hari yang sangat-sangat aneh. Karena di hari Mads meninggal, ada 2 asuransi yang aktif. Nah, harusnya kan cuman ada 1 asuransi yang boleh aktif. Tapi waktu itu, asuransi lama Mads udah mau expired. 2 hari lagi bakal expired. Jadi, asuransi yang baru itu diaktifkan di 2 hari pertama juga. Nah, di 2 hari inilah Mads sakit dan Mads meninggal. Jadi, Belle berhasil mengumpulkan 2 asuransi. Orang-orang di sekitar Belle mulai menuduh Belle melakukan hal-hal aneh dengan keluarganya. Jadi, karena tekanan publik, Belle memutuskan untuk mengambil semua uang asuransi dan pindah ke LaPorte, Indiana, di mana Belle membeli lahan peternakan dan beternak babi. Mungkin karena Belle sejak remaja sudah sering membantu di peternakan, usaha ternak babinya lumayan sukses. Dan 12 tahun kemudian dia berhasil menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Peter Ganes. Belle dan Peter akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi umur anak laki-laki mereka juga nggak panjang. Karena baru saja berapa bulan lahir, anaknya meninggal dunia. Kenapa? Nggak jelas. Kita nggak pernah tahu kenapa anaknya meninggal, dan yang kita ketahui Belle masih punya 3 anak angkat. Salah satu anak angkatnya yang paling tua bernama Jenny. Bersama Peter, Belle mulai membangun banyak bisnis di lahannya. Mereka berdua berhasil membuka toko daging, di mana Peter menjadi manajer di toko ini, sedangkan Belle lebih mengatur ke lahan peternakan. Nah, suatu hari guys, Peter gak sengaja kejatuhan penggiling daging. Dan gak tahu gimana penggiling daging itu jatuh tepat ke atas kepala Peter, tengkoraknya pecah dan Peter meninggal dunia. Satu-satunya saksi kecelakaan Peter adalah Belle, dan lagi-lagi Belle dipanggil ke pengadilan karena orang-orang mulai curiga. Tapi lagi-lagi nggak ada bukti aneh yang bisa mengaitkan Belle atas insiden ini. Jadi Belle dibebaskan dan melanjutkan kehidupannya seperti semula. Nah, masih ingat Jenny, anak angkatnya yang paling tua? Jenny ternyata sempat cerita ke salah satu teman di sekolahnya bahwa ibunya membunuh ayahnya. Jadi, menurut Jenny, Belle membunuh Peter. Dan sejak saat itu,
Jenny hilang entah kemana. Tetangga dan sekolah mulai curiga dan menanyai Belle, di mana Jenny? Kenapa Jenny nggak pernah lagi datang ke sekolah dan nggak pernah terlihat? Belle mengaku bahwa dia mengirim Jenny ke Los Angeles untuk melanjutkan kuliah, untuk merantau dan untuk menggapai mimpi Jenny. Jadi sekarang Belle cuma punya 2 anak angkat yang masih kecil dan nggak punya suami. Belle merasa kesepian dan memutuskan untuk memasang iklan di koran. Di iklan ini, Belle mengaku sebagai seorang janda yang mencari investor dan pendamping hidup untuk mengembangkan bisnis peternakannya. Dan ternyata Belle banyak mendapatkan respon dan surat balasan. Orang pertama kali yang membalas iklan Belle adalah laki-laki bernama Henry Gurholt dari Wisconsin. Henry mengirimkan surat ke Belle menyatakan bahwa dia sangat tertarik dan Belle langsung mengajak Henry untuk datang ke rumahnya untuk bertemu. Dan sejak Henry datang ke rumah Belle, Henry tidak pernah terlihat lagi. Keluarga Henry sempat menerima surat dari Henry yang menyatakan dia akan menemui seorang wanita di LaPorte, Indiana, tepat sebelum Henry menghilang. Jadi, keluarga Henry menghubungi Belle bertanya di mana Henry. Dan Belle langsung bilang, "Oh, Henry sebenarnya seorang penipu dan sekarang sedang lari bersembunyi ke Chicago." Keluarga Henry gak percaya, tapi mereka juga gak punya bukti untuk menyatakan apakah Belle berbohong atau Belle mengatakan yang sebenarnya. Karena gak punya bukti apapun, keluarga Henry akhirnya memutuskan untuk mempercayai Belle dan mengira Henry benar-benar lari ke Chicago. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Belle mendapatkan banyak respon dan balasan surat dari orang-orang. Jadi bukan cuma Henry yang surat menyurat dengan Belle, tapi ada beberapa laki-laki lain juga. Salah satunya adalah laki-laki bernama Joe Moe. Joe berasal dari Minnesota dan sama seperti Belle, sejak Joe menemui Belle di LaPorte, Joe menghilang dan kabarnya tidak pernah terdengar sama sekali. Setelahnya, Belle diketahui menjalin hubungan spesial dengan salah satu pekerjanya yang bernama Ray Lampert, seorang tukang kayu. Dan selama Belle dan Ray menjalin hubungan, diam-diam di belakang Ray, Belle ternyata masih melakukan surat menyurat dengan laki-laki lain, yaitu laki-laki yang bernama Andrew Hagelin. Selama 1,5 tahun, Belle dan Andrew saling mengirimkan surat. Belle lalu membujuk Andrew untuk datang ke rumahnya dengan iming-iming mereka akan menikah, membangun kehidupan yang baru, membangun bisnis bersama, dan Belle meminta Andrew untuk membawa semua uang dan asetnya supaya mereka bisa cepat-cepat membangun bisnis yang bisa membuat mereka kaya raya, membuat mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan Andrew sangat-sangat bahagia dan sudah punya mimpi ini bersama Belle. Jadi Andrew setuju. Sebelum Andrew datang, Belle segera memutuskan hubungannya dengan Ray dan mengusir Ray untuk keluar dari rumahnya. Ray tentu aja nggak setuju dan marah karena ternyata Belle selama ini berselingkuh dan sekarang mau membawa laki-laki lain masuk ke rumahnya. Jadi Ray dan Belle terlibat pertikaian yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh orang-orang di sekitar rumah Belle tahu tentang pertikaian antara Belle dan Ray. Belle mengaku Ray mengancam akan membakar semua lahan peternakan dan rumah Belle. Dan karena ternyata tetangga percaya dengan cerita Belle, Ray akhirnya terpaksa keluar dan diusir. Dan akhirnya Belle berhasil menjalankan rencananya. Andrew datang dan seperti yang lainnya, Andrew tiba-tiba hilang dan gak pernah terdengar lagi. Nah, bedanya setelah Andrew menghilang, keluarga Andrew langsung menuduh Belle dan salah satu saudara kandung Andrew bahkan mengancam akan datang ke peternakan Belle mencari Andrew. Saudara kandung Andrew tahu di mana Belle tinggal karena Andrew sempat mengiriminya surat dan memberitahu alamat rumah Belle. Dan di sini Belle mulai panik. Lupa matiin WhatsApp. Lalu tiba-tiba sebuah kebakaran besar terjadi. Semua lahan ternak dan rumah Belle hangus terbakar dalam 1 malam. Saat kebakaran berhasil dipadamkan, tetangga dan polisi menemukan mayat dan jenazah yang ikut hangus terbakar dalam tragedi ini. Beberapa artikel mengatakan ada 3 jenazah anak-anak, ada yang bilang 2 jenazah anak-anak, kita nggak tahu mana yang benar.
Tapi yang kita ketahui adalah jenazah anak-anak ini terkonfirmasi sebagai anak-anak angkat yang diasuh oleh Bell. Di samping 3 jenazah anak-anak ini ada juga 1 jenazah wanita. Bedanya, jenazah wanita ini tidak punya kepala. Karena 3 jenazah anak-anak ini merupakan anak-anak Bell, jadi orang-orang langsung menyimpulkan jenazah wanita tanpa kepala adalah jenazah Bell. Tapi anehnya, kenapa cuma jenazah si wanita yang nggak punya kepala? Seolah-olah identitas si wanita ini berusaha disembunyikan. Dan berarti kebakaran ini dilakukan oleh seseorang, bukan kecelakaan. Untuk mencari kepala si wanita yang hilang, warga dan polisi mulai melakukan penggalian di sekitar lahan dan juga rumah. Dan mereka kaget karena sembari menggali tanah, mereka menemukan 12 kuburan. Kuburan-kuburan ini dideskripsikan sebagai 12 lubang galian dengan karung goni yang berisikan tulang-tulang dan juga daging-daging yang masih basah seperti jelly. Pokoknya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan meskipun sudah melakukan penggalian dan menemukan 12 kuburan, kepala si wanita tetap tidak bisa ditemukan. Dari kesaksian warga sekitar dan polisi menyatakan bahwa Ray terbukti sebenarnya berada di dalam rumah sebelum kebakaran terjadi. Tapi anehnya, Ray tidak terjebak dalam kebakaran itu. Jadi, Ray langsung dipanggil ke polisi dan akhirnya mengakui bahwa dia memang orang yang membakar rumah Bell. Tapi, Ray tidak pernah mengaku dia membunuh Bell. Sama sekali nggak pernah. Dia bilang, memang aku yang membakar, tapi aku tidak melakukan apapun pada Bell. Nah, anehnya guys, sebelum kebakaran terjadi, Bell ternyata mengosongkan semua isi akun rekeningnya. Jadi, semua rekening tabungan Bell di bank itu sudah nggak ada sisa lagi. Jenazah wanita tanpa kepala yang hangus terbakar akhirnya dikatakan sebagai Bell yang meninggal dunia karena dokter gigi Bell menyatakan gigi yang ditemukan di sebelah mayat sangat mirip dengan struktur gigi Bell. Tapi, selain kesaksian si dokter, benar-benar gak ada sama sekali bukti bahwa mayat itu adalah Bell. Bahkan beberapa orang yang melihat mayat ini yakin ukuran tubuhnya sedikit berbeda dengan Bell. Soalnya aneh banget, kenapa cuma mayat si wanita yang gak ada kepala? Dan kenapa Bell mengosongkan akun rekeningnya tepat sebelum kebakaran terjadi? Nah, tentang 12 kuburan yang ditemukan di lahan Bell, Ray mengaku dulu Bell memang sempat menyuruh dia menggali beberapa lubang di tanah, tapi dia nggak pernah tahu kalau itu adalah untuk mengubur jasad-jasad korban Bell. Dan menurut Ray, ada sekitar 40 lubang yang pernah dia buat selama dia bekerja dengan Bell. Meskipun yang ketemu cuma 12, jadi kemungkinan besar korban Bell lebih dari itu. Nah, sebenarnya masih banyak informasi yang polisi coba gali dari Ray. Tapi sayangnya, Ray ditangkap pada tanggal 22 Mei 1908, tapi dia hanya mendekam di penjara beberapa bulan karena meninggal dunia akibat TBC. Jadi semua informasi tentang Bell yang Ray ketahui dibawa oleh Ray ke dalam kuburnya. Banyak orang yang percaya jenazah wanita tanpa kepala yang hangus terbakar bukanlah Bell, dan Bell sebenarnya sudah merencanakan semua ini supaya dia bisa memulai kehidupan yang baru. Dengan identitas yang baru, supaya orang-orang menganggap dia meninggal dunia dan gak pernah mencoba untuk mencari dia lagi. Kenapa kepala jenazah wanita ini tidak pernah ditemukan? Karena memang Bell menyembunyikannya supaya identitas si wanita tidak pernah terungkap. Karena itu bukanlah Bell. Dan seperti yang kita tahu dari cerita tadi, Bell sangat licik, pintar mengatur strategi membunuhnya. Jadi menurut gua nggak aneh kalau Bell memang sudah merencanakan semuanya dan berhasil kabur dari semua kejahatannya. Bell menjadi salah satu tokoh legendaris di Indiana yang katanya penampakannya sering muncul di sekitar Laporte. Bahkan lahan peternakan dan rumah Bell dijadikan warisan sejarah di Laporte dan sering dikunjungi oleh para turis yang datang ke sana. Gimana menurut kalian guys? Apakah Bell memang meninggal dalam kebakaran? Seseorang membunuh Bell dan mungkin karena sangat benci sengaja memotong kepala Bell? Atau Bell adalah orang yang merencanakan semuanya?
membunuh wanita yang menurut dia mirip dengan postur tubuhnya untuk dikambing hitamkan. Jujur, kalau memang Belle mengambil semua tabungannya di bank sebelum kebakaran, buktinya sudah terlalu jelas. Belle kemungkinan besar berhasil lari dari semua kejahatannya. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian yang selalu mendukung Ruang Gelap. Sampai jumpa di kasus dan video berikutnya. Please stay safe and stay alive.